Bertemu lagi teman-teman di Morsaga Channel. Hari ini kita membahas beberapa soal ya. Kita mulai dari soal nomor 44 teman-teman. Bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah, mari kita lihat. Pertama opsinya A 222, yang B ini kita hitung 4 kuadrat berarti 16 ya. Yang D juga 4 kuadrat 16. Yang E ini 22 kuadrat. Rumusnya adalah 484 ya teman-teman ya. Sudah paham teman-teman dengan rumus yang ini? Kalau saya jelaskan sedikit buat teman-teman. Kalau 11 kuadrat itu berarti ini satu dijumlahkan jadi 121 ya. Kalau 22 ini kita kalikan dulu teman-teman. 2 kali 2 berapa? 4. Maka di sini 4, di sini 4, maka kita jumlahkan menjadi 8. Kalau 33 kuadrat ini kita kalikan dulu, maka ini 9, ini 9, kita jumlahkan 18. Ini 8-nya 1, di sini angka satunya. Nah, kalau kita jumlahkan 1089. Begitu seterusnya teman-teman sampai 99 kuadrat gitu ya. Ini hanya selingan saja, hanya mengingat pengetahuan teman-teman semuanya. Nah, berikutnya kalau dari opsi ini C kan belum kita cari ya. C-nya belum kita cari. Dari A, B, D, E yang terbesar saat ini adalah E gitu ya. Nah, kita akan cari yang C. Kalau yang C ini teman-teman, kira-kira 2 pangkat berapa yang teman-teman tahu? Kalau 2 pangkat 5, Anda tahu ya hasilnya berapa? 32. Nah, berarti ini 2 pangkat 22 ini kan bisa gini kita buat. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 10, 15, 2 pangkat 5, 20, 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, seandainya ini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 2, ini kan 32, 32, 32, 4 gitu ya. Puluhan dikali puluhan dikali puluhan kali puluhan, maka hasilnya sudah sampai puluhan ribu teman-teman. Maka jawabannya adalah C. Anda tidak perlu cari 2 pangkat 22 itu berapa. Oke? Dengan rumus seperti ini saja Anda sudah paham. Kita buatlah jawaban ini C. Benar ya teman-teman ya? Langsung saja kita ke nomor 45. Nah, 45 ini saya perkecil sedikit. Iya. Nomor 45 ini, kalau teman-teman lihat, ini kan hanya penjumlahan biasa ya. Ini negatif 32 kita pindahkan ke sini menjadi 360. 291 AB sama dengan 360. Nah, yang ditanya 97 AB. 97 AB itu sebenarnya kan ini 291 dibagi 3. Nah, gitu ya. 291 bagi 3, maka ini pun dibagi 3. 360 dibagi 3, jawabannya adalah 120. Paham teman-teman? Oke, kalau Anda paham kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 46. Saya gedein sedikit sama teman-teman. Anda kerjakan sendiri dulu. 5 detik saya tunggu. Kalau sudah tahu, tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Oke, sudah paham. Maka ini kita hitung. Ini adalah akar dari 2,89 ditambah akar dari 1,44. 2,89 itu adalah 1,7 teman-teman. Ditambah akar dari 1,44 itu 1,2. Maka jawabannya
2,9. Jawabannya adalah D. Kita lanjut. Cepat saja teman-teman, anggap aja ini sebagai tryout ya buat teman-teman semuanya. Soal nomor 47. Saya tunggu 5 detik. Teman-teman bisa jawab. Oke, langsung kita jawab. Akar 49 berapa? 7. Akar 64 berapa? 8. Ditambah akar dari 0,25 itu 0,5. Akar dari 16 4. Oke, kita samakan penyebutnya. Ini kita buat per 8 dikali 2, berarti di atas juga dikali 2 sama dengan 1 ya. 7 tambah 1 8. 8 per 8 jawabannya 1. Lanjut ke soal nomor 48. Nah, kalau soal nomor 48 ini Anda saja yang mencari. Ini kan soal umum ya teman-teman. Silakan Anda cari jawabannya yang mana. Nanti tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Oke, tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Nomor 49 juga. Nah, nomor 49 Anda punya waktu 5 detik untuk menjawabnya. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Nomor 50 silakan, sama saja. Kalau soal-soal seperti ini tidak ada cara cepatnya teman-teman. Hanya kalau semakin sering Anda mengerjakan soal deret-deret angka seperti ini, Anda pasti sangat mudah menentukan polanya. Jadi untuk soal yang deret angka tidak kita kerjakan, tetapi Anda sendiri yang mengerjakannya teman-teman ya. Ini nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar. Silakan Anda pause videonya, boleh Anda catat dulu di kertas, Anda cari sendiri boleh. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 52. Nah, 52 ini saya perkecil boleh. Opsinya CDE yang ini teman-teman, CDE yang ini. Nah, soalnya yang ini boleh Anda kerjakan. Kalau sudah, mari kita kerjakan. X sama dengan minus 5A kuadrat tambah 10. Y-nya juga adalah minus 4A kuadrat tambah 10. A adalah bilangan real. Anda tahu bilangan real itu yang mana? Bilangan real itu dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi dia bukan dimulai dari angka 0 ya teman-teman. Kalau kita kerjakan ini, X-nya kita pindahkan aja nih ke sini. X adalah minus 5A kuadrat ditambah 10. Nah, sama-sama aja teman-teman ya. Anda boleh memasukkan angkanya, angka 1, angka 2, angka 3 boleh. Tergantung bagaimana Anda memahaminya. Tetapi ada cara yang lain yang ingin saya jelaskan sama Anda semuanya. Karena ini disebut bilangan real, Anda bisa buatnya begini teman-teman. Ini Anda kurangin boleh. Jadi Y dikurang X sama dengan, kalau dikurangkan berarti ini coret ya. Nah ini kan jadi minus tambah minus jadi plus. Maka jawabannya adalah A kuadrat gitu ya. A kuadrat. A nya boleh Anda ganti ke angka mana saja. Contoh angka 1. Y dikurang X sama dengan 1. Masukkan lagi minimal 2 angka teman-teman. Bisa saja Y dikurang X sama dengan 14. Dari sini kita tahu bahwa Y itu pasti selalu lebih besar dari X. Karena apa? Karena hasilnya selalu positif teman-teman. Karena hasilnya selalu positif. A kuadrat. Nah, apapun hasilnya pasti positif. Apalagi di sini disebutkan A itu adalah bilangan real. Nah, maka selalu positif kan? Nah, kalau ada Y dikurang X hasilnya selalu positif, maka Y itu harus
lebih besar dari X. Paham enggak logikanya? Paham ya teman-teman ya? Maka jawabannya Y lebih besar dari X atau X lebih kecil dari Y. Nah, maka jawabannya B. Paham teman-teman? Banyak cara kalau Anda mau masukkan angka 1 dari ini, saya hapus dulu nih. Ini saya hapus dulu. Kalau Anda mau masukkan dari murni soalnya begini, Anda masukkan angka 1 boleh, silakan. Maka di sini X-nya menjadi minus 5 dikali 1 kuadrat ya minus 5. Minus 5 tambah 10 berarti minus 5 tambah 10 berarti 5 jawabannya. Oke. Sekarang gantian Y. Y-nya A-nya jadi 1 ya. Minus 4 ditambah 10, maka jawabannya 6. Kita ganti. A-nya jadi 2. Nah, jadi minus 5 dikali 4 minus 20 ditambah 10. Jawabannya minus 10. Y ini minus 4 dikali 4 kuadrat menjadi minus 16 ditambah 10. Maka jawabannya minus 6. Tetap hasilnya X itu lebih kecil dari Y. Yang mana aja Anda pakai caranya boleh. Yang penting Anda sudah paham apa yang Anda dengar hari ini bisa Anda praktekkan pada saat ujian. Kita lanjut ke soal nomor 53. Nah, ini soal 53 teman-teman agak sedikit berbeda. Jika setiap sel memiliki sisi 2 cm dan ditarik garis lurus dari P ke titik C yang membagi dua daerah pada gambar, maka perbandingan luasnya adalah. Ini adalah gambar persegi. Jadi katanya setiap sisi ini panjangnya 2 cm. Satu kotak berarti panjangnya luasnya berapa? Satu kotak ini berarti luasnya sisi kali sisi berarti 4 cm ya teman-teman. Nah, katanya di sini ini saya pertebal dulu garisnya. Katanya di sini ditariklah titik P ke titik C. Nah, ditarik dia teman-teman. Ditarik. Hitunglah luas dari sini dibandingkan yang ini. Nah, atau sebaliknya. Yang A dibandingkan yang B atau yang B dibandingkan yang A. Bagaimana kita cara menghitungnya? Mari kita lihat. Ini kan sudah menjadi bentuknya persegi panjang teman-teman. Oke, persegi panjang. Persegi panjangnya dibagi 2. Maka bisa kita hitung luasnya ini berapa. Ini kan 3 kotak jadi 6. Ini 4 kotak jadi 8. Maka luasnya adalah 48. Nah, luasnya 48. Kita anggaplah ini A, ini B gitu ya. Kalau luasnya 48, maka ini kita buat A, sini B, kita bagi 2 dia. Ini luas yang pertama 24, ini luas yang kedua 24 gitu ya. Nah, kita cari di sisi A. Di sisi A ini berapa lagi luasnya? 1, 2, 3, 4. 16 ya. 4 kali 4 adalah 16. Oke, sekarang kita hitung sisi B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Kita jumlahkan keduanya teman-teman. Nah, kita sudah tahu jumlah luasnya sekarang. Ini 40, ini 48. Inilah perbandingannya. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8. Maka ini 5 dibanding 6. Apa jawabannya? Jawabannya adalah E. Paham teman-teman? Kalau tidak paham,
Bisa Anda ulang-ulangi lagi, Anda kerjakan sendiri lagi, Anda cari jawabannya. Anda kalau kurang paham juga boleh bertanya di kolom komentar, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 54. Sebuah ruangan memiliki, nah ini saya hapus dulu ya biar nggak bingung teman-teman ya. Sebuah ruangan memiliki ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Akan dipasang ubin dengan ukuran 30 cm kali 30 cm. Oke. Banyaknya ubin yang dibutuhkan. Nah, jadi berapa ubin? Contoh ini, ruangan tamu Anda atau kamar Anda itu luasnya 3 kali 4,5 meter. Akan dipasang keramik. Keramik yang ukuran 30 kali 30. Kira-kira berapa keramik yang Anda butuhkan untuk membuat lantai kamar Anda itu full dengan keramik gitu ya. Sekarang kita lihat. Satuan ruangannya meter, satuan ubinnya sentimeter. Ini harus kita samakan dulu satuannya. Rumusnya teman-teman, rumus untuk mencari berapa banyak ubin ini sama dengan, ini mana nih warna merah ya, sama dengan luas ruangan dibagi luas ubin. Luas ruangan berapa? 3 meter. 3 meter kalau kita buat ke sentimeter jadi 300 dikali 4,5 meter dikali 100, 450. Ukuran ubinnya adalah 30 cm dikali 30 cm. Satuannya sudah sama ya teman-teman. Maka ini bisa kita sederhanakan. Ini nolnya dicoret, ini bisa dicoret, maka ini juga bisa dicoret. Sisa 450 dibagi 3. Jawabannya 150 ubin. Gampang ya teman-teman. Sebenarnya ini soal CPNS mudah dipahami, tetapi kadang karena kita terlalu mumet, banyak yang sudah kita hafal, kita pikirin, ada TWK-nya juga, semua kita pelajari, jadi kadang kita lupa untuk soal ini rumusnya yang mana gitu. Nah, dari soal nomor 54 ini cukup sederhana cara penyelesaiannya. Luas ruangan dibagi dengan luasnya ubin. Itu saja rumusnya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa semakin banyak berlatih supaya apa yang Anda pelajari juga tidak Anda lupakan gitu ya. Cara menyelesaikan setiap soal Anda harus pahami juga kan. Kita lanjut ke soal nomor 55. Diketahui kandungan air dalam cengkeh basah adalah 45% dari beratnya. Maka berapa berat cengkeh yang sudah dikeringkan dari 150 kuintal cengkeh basah adalah? Nah, katanya dalam satu cengkeh itu ada kandungan air 45%. Ketika dikeringkan dia, maka sisa beratnya itu menjadi 55%. Sisa beratnya itu sudah menjadi 55%. Katanya cengkehnya ada 150 kuintal. 150 kuintal kalau kita ubah ke kilogram itu dikali 100 teman-teman. 150 dikali 100. Maka ini titiknya di sini ya. Satuannya dalam kilogram. Nah, maka ini tinggal kita sederhanakan saja. Ini coret, ini dicoret. 55 dikali 150 itu jawabannya 8250. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal terakhir, nomor 56. Nomor 56 ini tidak saya kerjakan, tetapi yang kerjakan adalah teman-teman semuanya.
Kalau ada dari antara Anda semua yang bingung akan jawaban nomor 55, boleh tuliskan di jawaban di kolom komentar ya. Supaya nanti di video berikutnya kita akan bahas untuk menjawab soal nomor 56 ini. Tetapi kalau Anda sudah tahu jawabannya, Anda sudah tahu jalannya, Anda tulis jawaban Anda di kolom komentar. Ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Video berikutnya kita bertemu lagi di soal yang berbeda. Buat teman-teman semuanya tetap semangat. Ujian sebentar lagi, Anda harus yakin tahun ini Anda lulus. Terima kasih, kita bertemu lagi di video berikutnya.